Selamat datang kembali di Lensa Masa. Hari ini, kita akan mengajak Anda berkeliling dunia untuk menemukan 5 negara penghasil kopi terbesar. Dari aroma khas Amerika Latin hingga rasa eksotis Afrika dan Asia. Mari kita telusuri bagaimana kopi terbaik di dunia diproduksi. Tahukah Anda bahwa kopi adalah salah satu komoditas paling diperdagangkan di dunia? Hanya kalah dari minyak bumi. Siapkan diri Anda untuk perjalanan penuh rasa dan aroma yang tak terlupakan. Brazil. Brasil menghasilkan sekitar sepertiga kopi dunia, menjadikan negara ini sebagai produsen kopi terbesar di dunia. Perkebunan kopi yang meliputi sekitar 27.000 km persegi. Sebagian besar terletak di negara bagian tenggara Minas Gerais, Sao Paulo, dan Paraná, yang lingkungan dan iklimnya menyediakan kondisi pertumbuhan yang ideal. Tanaman ini pertama kali tiba di Brasil pada abad ke-18, dan negara tersebut telah menjadi produsen utama pada tahun 1840-an. Kopi Brasil berkembang pesat sejak awal abad ke-19, ketika para imigran datang untuk bekerja di perkebunan kopi. Produksi sebagai bagian dari hasil kopi dunia mencapai puncaknya pada tahun 1920-an, tetapi telah menurun sejak tahun 1950-an karena peningkatan produksi global. Terdapat sekitar 220.000 perkebunan kopi yang terlibat dalam industri ini, dengan perkebunan yang mencakup sekitar 27.000 km persegi di negara ini. Perkebunan kopi sebagian besar berlokasi di negara bagian tenggara Minas Gerais, Sao Paulo dan Paraná, yang memiliki lingkungan dan iklim yang menyediakan kondisi pertumbuhan yang ideal. Minas Gerais sendiri menghasilkan sekitar setengah dari produksi kopi negara tersebut. Sebagian besar perkebunan kopi dipanen pada musim kemarau dari bulan Juni hingga September, biasanya dalam satu kali panen tahunan yang besar ketika sebagian besar buah kopi sudah matang. Di sebagian besar negara, biji kopi Arabica diproses menggunakan proses basah, juga disebut kopi yang dicuci. Tetapi hampir semua kopi di Brasil diproses menggunakan proses kering, juga disebut kopi yang tidak dicuci atau kopi alami. Seluruh buah kopi dibersihkan dan dijemur di bawah sinar matahari selama 8-10 hari, atau hingga 4 minggu jika kondisinya tidak menguntungkan. Lapisan luar buah kopi yang sudah kering kemudian dibuang dalam proses pengupasan sebelum biji kopi disortir, dinilai, dan dikemas dalam karung seberat 60 kg. Vietnam. Produksi kopi di Vietnam adalah semua biji kopi yang dihasilkan di negara Vietnam. Produksi kopi telah menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi Vietnam sejak permulaan abad ke-20. Kopi kali pertama diperkenalkan di Vietnam adalah oleh bangsa Prancis pada tahun 1857. Industri kopi Vietnam berkembang melalui sistem perkebunan, dan kini menjadi kekuatan ekonomi utama di negara ini. Setelah campur tangan pada masa Perang Vietnam dan segera setelahnya, produksi kopi kembali melonjak setelah diberlakukannya reformasi ekonomi Doi Moi. Mencapai 900.000 ton pada tahun 2000. Pada tahun 2009, Reuters melaporkan bahwa ekspor kopi Vietnam adalah sebanyak kira-kira 1,13 juta ton. Untuk tahun sebelumnya, ini menunjukkan bahwa kopi menempati posisi kedua produk ekspor pertanian Vietnam setelah beras. Sebagian besar produsen kopi adalah perusahaan swasta atau badan usaha milik negara, seperti Trung Nguyen, Hung Pat, Tam Chow, Viet Pacific, atau yang lebih dikenal sebagai Viet Cove, dan Vina Cafe.
perusahaan kopi nasional Vietnam. Highlands Coffee, produsen kopi swasta, adalah perusahaan swasta pertama di Vietnam yang pernah didaftarkan kepada seorang Vietnam perantauan. Sejumlah pemain internasional, seperti Nestle, telah berdiri di Vietnam mengikuti liberalisasi ekonomi pada dasawarsa 1990-an. Kolombia. Produksi kopi di Kolombia memiliki reputasi untuk menghasilkan biji kopi yang lembut dan seimbang. Rata-rata produksi kopi tahunan Kolombia sebesar 11,5 juta karung adalah total tertinggi ketiga di dunia, setelah Brasil dan Vietnam. Meskipun tertinggi dalam hal biji Arabica, biji kopi diekspor ke Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Jepang, dan Italia. Sebagian besar kopi ditanam di wilayah poros penanaman kopi Kolombia, sementara wilayah lain fokus pada kualitas daripada volume, seperti Sierra Nevada de Santa Marta. Pada tahun 2007, Uni Eropa memberikan kopi Kolombia status perlindungan asal. Pada tahun 2011, UNESCO mendeklarasikan Bentang Alam Budaya Kopi Kolombia sebuah situs warisan dunia. Tanaman kopi telah menyebar ke Kolombia pada tahun 1790. Kesaksian tertulis tertua tentang keberadaan kopi di Kolombia dikaitkan dengan seorang pendeta Jesuit, Jose Gumila. Dalam bukunya The Orinoco Illustrated, 1730, ia mendaftarkan keberadaan kopi di misi Saint Teresa dari Tabaje, dekat tempat sungai Meta bermuara di Orinoco. Kesaksian lebih lanjut datang dari Uskup Agung Raja Muda Caballero y Gomora, 1787, yang mendaftarkan keberadaan tanaman tersebut di timur laut negara itu dekat Giron, Santander, dan Muzo, Boyaca, dalam sebuah laporan yang ia berikan kepada otoritas Spanyol. Tanaman kopi pertama ditanam di bagian timur negara itu. Pada tahun 1808 produksi komersial pertama terdaftar dengan 100 kantong kopi hijau, masing-masing 60 kg, yang diekspor dari pelabuhan Cucuta, dekat perbatasan dengan Venezuela. Seorang pendeta bernama Francisco Romero dianggap sangat berpengaruh dalam perbanyakan tanaman di wilayah timur laut negara itu. Setelah mendengar pengakuan umat paroki kota Salazar de la Palmas, ia meminta penanaman kopi sebagai penebusan dosa. Kopi mulai dikenal di Departemen Santander dan Santander Utara, Cundinamarca, Antioquia, dan wilayah bersejarah Caldas. Indonesia. Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Penanaman kopi di Indonesia dimulai pada akhir tahun 1600-an dan awal tahun 1700-an, pada awal masa kolonial Belanda, dan telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan negara ini. Indonesia secara geografis dan klimatologis sangat cocok untuk perkebunan kopi, dekat dengan garis khatulistiwa dan dengan banyak daerah pegunungan pedalaman di pulau-pulau utamanya, menciptakan iklim mikro yang sangat cocok untuk pertumbuhan dan produksi kopi. Indonesia diperkirakan memproduksi 660.000 metrik ton kopi pada tahun 2017. Dari total tersebut, diperkirakan 154.800 ton ditujukan untuk konsumsi dalam negeri pada tahun anggaran tahun 2013 sampai tahun 2014. Dari ekspor tersebut, 25% adalah biji Arabica, sisanya adalah Robusta. Secara umum, varietas kopi Arabica Indonesia memiliki tingkat keasaman yang rendah dan bodi yang kuat, sehingga ideal untuk dicampur dengan kopi dengan tingkat keasaman yang lebih tinggi dari Amerika Tengah dan Afrika Timur.
Ethiopia. Produksi kopi di Ethiopia merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama dan sudah ada sejak puluhan abad lalu. Ethiopia merupakan tempat asal tanaman kopi Coffea arabica. Tumbuh di berbagai belahan dunia, Ethiopia sendiri menguasai sekitar 17% pangsa pasar kopi dunia. Kopi penting bagi perekonomian Ethiopia. Sekitar 30–35% pendapatan asing berasal dari kopi, dengan perkiraan 15 juta penduduknya bergantung pada beberapa aspek produksi kopi untuk mata pencaharian mereka. Pada tahun 2013, ekspor kopi menghasilkan $300 juta, yang setara dengan 24% dari total ekspor tahun itu. Ethiopia adalah produsen kopi terbesar kelima di dunia, dan produsen teratas di Afrika, dengan 496 lebih dari 4 juta petani skala kecil menghasilkan kopi. Setengah dari kopi dikonsumsi oleh orang Ethiopia, dan negara ini memimpin benua itu dalam konsumsi domestik. Pasar utama kopi Ethiopia adalah Uni Emirates, Asia Timur, dan Amerika Utara. Total area yang digunakan untuk budidaya kopi diperkirakan sekitar 4.000 km persegi, 1.500 mil persegi. Ukuran pastinya tidak diketahui karena sifat pertanian kopi yang terfragmentasi. Cara produksi tidak banyak berubah, dengan hampir semua pekerjaan, penanaman dan pengeringan, masih dilakukan dengan tangan. Kopi Ethiopia dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, tergantung pada metode produksinya. Kopi hutan, dari pohon kopi liar yang tumbuh sebagian besar di barat daya negara tersebut. Kopi kebun, dari pohon yang biasanya ditanam di sekitar rumah atau tempat tinggal lainnya. Kopi perkebunan, dari pohon yang ditanam secara intensif di pertanian besar. Pendapatan dari ekspor kopi menyumbang 10% dari pendapatan pemerintah tahunan. Karena porsinya yang besar, industri ini diberi prioritas yang sangat tinggi. Namun, ada upaya sadar dari pemerintah untuk mengurangi porsi industri kopi terhadap PDB dengan meningkatkan sektor manufaktur. Terima kasih telah menonton video kami tentang 5 negara penghasil kopi terbesar di dunia. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang dunia kopi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap nikmati secangkir kopi favorit kalian.